Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعه التابعين wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, sesungguhnya agama Islam itu sekiranya ajarannya itu kita ringkas, ada 3 hal penting. Yang pertama terkait dengan urusan akidah. Yang kedua terkait dengan ibadah. Dan yang ketiga muamalah. Ditambah satu lagi akhlak. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Berapa? 4. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Akidah ini terkait dengan keyakinan. Yang namanya keyakinan itu terkait erat dengan urusan hati. Maka Imam Baqilani mengatakan bahwasanya akidah atau iman itu adalah keyakinan yang tertancap di dalam hati. Keyakinan adanya Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Keyakinan ada yang gaib, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, bahwa Allah memberikan kitab-kitab kepada para rasul, bahwa kelak akan ada hari akhir, bahwa ada yang namanya qada dan qadar. Keyakinan itulah yang disebut dengan iman. Hanya saja keyakinan itu belum bisa dibuktikan, belum mempunyai pengaruh hukum ketika iman baru sekedar keyakinan. Maka perlu kemudian dibuktikan dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat itu sesungguhnya adalah baiat. Baiat itu janji setia. Maka dulu pada masa sahabat
ketika orang sudah bersyahadat berarti dia sudah berbaiat. Ketika sudah berbaiat maka dia menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dianggap beriman dan dia sudah mempunyai kewajiban-kewajiban agama. Sudah wajib melaksanakan salat, puasa, zakat sekiranya dia sudah mampu, haji sekiranya sudah mampu. Loh, baru masuk Islam, baru syahadat kok sudah wajib salat? Wajib salat. Bagaimana salatnya? Sebisanya. Lihat orang jamaah ikut makmum di belakang, orang takbir ikut takbir, baca Fatihah nggak bisa dia diam saja. Orang ruku ikut ruku, orang doa nggak bisa doa diam saja. Orang iktidal nggak ikut iktidal, tidak bisa doa dia diam saja. Salatnya sah karena dia baru masuk Islam. Tapi dia sudah berkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat. Kalau kemudian dia sudah bisa zikir, nyebut Allah, 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 sudah sah. Kalau kemudian dia sudah bisa bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah. Kalau sudah bisa Fatihah, baca Fatihah. Namun kewajiban itu sudah melekat karena dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Keyakinan itu harus benar-benar tertancap di dalam hati dan bukan hanya sekedar lisan. Karena ketika hanya lisan sementara hatinya kosong, maka seseorang itu tidak dianggap beriman. Maka di Jerman itu ada tapak suci yang ikut banyak non-muslim, ateis pun ada ikut tapak suci. Tapak suci itu di awal sebelum kita masuk ke gelanggang latihan, syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat semua, baik yang muslim, non muslim, ateis, semuanya bersyahadat. Apakah kemudian mereka muslim? Tidak. Mereka selesai tapak suci, yang Kristen ya Kristen, yang ke gereja kembali ke gereja, yang ateis ya ateis. Tapi mereka bersyahadat karena syahadat mereka hanya lisan, sehingga syahadat bagi mereka bukan baiat, sekedar mantra. Syahadat jadi mantra prok itu. Jadi ritual saja. Maka orang-orang yang bersyahadat seperti ini tidak mempunyai pengaruh apapun di dalam keberislamannya karena dia tidak dianggap Islam. Di daerah timur, daerah Irian Jaya, daerah Sulawesi dan lain sebagainya, di sana ada sekolah-sekolah Muhammadiyah, ada universitas-universitas Muhammadiyah, bahkan mayoritas mahasiswanya non-muslim. Dan mereka hafal mars Muhammadiyah. Sang surya telah bersinar, syahadat tua melingkar, warna yang hijau berseri, ya kan? Apa diantaranya bunyi sang surya itu, lagu mars Muhammadiyah itu? Islam, agamaku. Apakah mereka itu kemudian masuk Islam, dianggap berislam? Mereka mengakui adanya dua kalimat syahadat di dalam lagu itu. Apa kemudian mereka disebut muslim? Tidak. Karena pengakuan keislaman mereka itu hanya sekedar ritual, hanya sekedar nyanyian, tidak masuk ke dalam hati. Pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam
ketika Rasul di Madinah, orang-orang yang ada di Madinah yang mereka tidak suka dengan Islam, mereka menampakkan keislamannya, pura-pura Islam, tapi sesungguhnya hatinya mereka sangat benci dengan Islam. Mereka sholat bahkan selalu jamaah meskipun jamaahnya telat. Mereka zakat juga, mereka ikut berjihad juga, tetapi karena hati mereka tidak Islam, mereka benci kepada Islam, maka mereka tidak dianggap sebagai seorang muslim. Mereka itu masuk golongan orang-orang munafik, yaitu menampakkan keislamannya, sok-sokan Islam, ikut bareng-bareng bersama kaum muslimin, tetapi hati mereka sangat membenci Islam. Di antara mereka ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang sering dijuluki dengan Rasul Munafikin atau dedengkotnya orang munafik, saking bencinya kepada Islam. Dan Ubay inilah yang diantara fitnah besar yang dia sebarkan, memfitnah Ibunda Aisyah telah melakukan perbuatan tercela kepada salah seorang sahabat, sehingga waktu itu di Madinah geger munafik. Maka para ulama hadis mengatakan bahwa yang disebut sahabat Rasul itu adalah mereka yang beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benar keimanan lisan dan hati, berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggal juga dalam kondisi beriman. Sekiranya meninggalnya tidak beriman, maka dia tidak disebut sahabat. Ada setelah Rasul wafat banyak yang murtad. Di antara yang paling terkenal adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Pernah juga ada waktu hijrah ke Ethiopia. Hijrah ke Ethiopia karena di Mekah disiksa oleh orang-orang musyrik, sampai Ethiopia lihat orang Kristen murtad, ada. Maka mereka tidak disebut sahabat karena murtad. Jamaah sekalian yang kami hormati, akidah ini sifatnya tetap. Akidah ini tidak boleh ada tawar-menawar, karena ia terkait dengan keyakinan. Maka di dalam urusan akidah tidak ada toleransi. Nek muslim ya muslim, enggak muslim ya enggak muslim. Maka haram hukumnya seorang muslim ikut-ikutan hari Natal masuk ke gereja, haram. Ini urusan akidah, tidak boleh toleransi. Haram hukumnya ikut salam lima agama. Apa itu? Namung budaya apa semacam-macam ya. Ya. Bung swastiwastu atau apa itu? Haram. Loh, saya pejabat di bupati, meskipun bupati. Loh, saya sebagai gubernur, meskipun gubernur. Saya menteri, meskipun menteri. Tidak ada undang-undang di Indonesia itu kalau salam bawahannya wajib lima agama, itu enggak ada itu. Zaman Pak Harto enggak ada itu salam lintas agama itu. Aman-aman aja itu. Biasa-biasa aja, enggak terjadi kegaduhan di masyarakat. Zaman SBY dulu juga enggak ada itu salam lintas agama. Entah sejak kapan itu adanya salam lintas agama itu, yang akhirnya mencampur adukkan perkara-perkara agama. Karena salam itu terkait dengan doa. Doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita seorang muslim ikut doa-doa dengan kepercayaan Tuhan-Tuhannya mereka yang sesat.
tidak diperkenankan. Ini urusan agama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah ditawarin oleh orang-orang musyrik, ya Muhammad, gini ajalah, karena kamu tak suruh kembali ke agama nenek moyang, nggak mau, kita juga nggak mau mengikuti agamamu, kita kompromi sajalah, seminggu kita muslim, setelah itu gantian nanti minggu depan Muhammad berserta pengikutnya ikut kami kembali ke ajaran nenek moyang. Seminggu kemudian gantian lagi, berusaha untuk mengkompromikan agama. Turunlah ayat Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi saya agama saya, nggak boleh. La a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, karena ini urusan agama. Maka jangan campur adukkan urusan akidah. Sesajen, haram ya haram, syirik ya syirik, karena kita hanya menyembah Allah. Sedekah laut, ya laut kok disedekahi tonggone sing isih miskin sih pirang-pirang, ya. Sedekah itu kepada orang anak yatim, fakir miskin. Laut nggak usah disedekahi, ikan sudah bisa cari makan sendiri di laut, banyak makanan. Ya. Hal-hal terkait demikian haram. Menyembah selain Allah musyrik. Ini tegas karena terkait dengan urusan akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, urusan ibadah. Kemudian muamalah. Ibadah dan muamalah ini biasa dirangkum oleh para ulama kita dalam urusan fikih. Terkait fikih itu ada dua hal. Yang pertama yang disebut dengan istilah qad'i, sesuatu yang pasti. Hal-hal yang pasti yang nggak bisa berubah. Maka terkait fikih yang tidak bisa berubah juga sama seperti akidah tadi. Apa itu? Tidak ada toleran. Contoh, sholat sehari 5 waktu. Ada yang mengatakan tak rubah, kalau cuma 5 waktu kok kurang. Mosok ping 5 saya masih kuat, tak buat sholat yang ke-6 jam 9 pagi. Dia buat sendiri. Maka ini tidak boleh. Zuhur kok cuma 4 rakaat, tak tambahin zuhur menjadi 7 rakaat. Ini juga tidak boleh, karena ini adalah sesuatu yang sudah pasti. Maka para ulama kita meletakkan standar di dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, yaitu al-aslu fil ibadah at-ta'abbud wal ittiba'. Prinsip dalam persoalan ibadah itu adalah menyembah Allah dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh membuat hal-hal baru di dalam urusan ibadah. Ibadah mahdhah, ibadah yang khusus. Mengikuti apa adanya. Maka Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat sebagaimana engkau melihat saya salat. Subuh 2 rakaat, ikutin 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat, ikutin 4 rakaat. Tidak boleh ditambahin ataupun dikurangi. Tatkala kita menambah atau mengurangi atau membuat ibadah yang semisal, yang mirip dengan ibadah-ibadah yang telah ditentukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kemudian oleh para ulama disebut dengan istilah bid'ah. Maka Imam Syatibi mengatakan bid'ah itu sesuatu yang menyerupai
yudahi al-ahkam asy-syar'iyyah di dalam kitab Al-I'tisam. Sesuatu ibadah yang menyerupai mirip dengan hukum syariat yang kemudian kita anggap sebagai hukum syariat. Sudah ada puasa Ramadan, sudah ada puasa sunnah Senin Kemis, puasa Ayyam Bid, puasa Syawal, kurang tak tambah poso mutih. Makan gamping, kertas, kabeh dipangan sing putih-putih. Tambah poso weton, tambah poso pati geni, dukun, tambah poso ngeblong 40 dina 40 bengi ora mangan. Ini hal-hal yang tidak ada tuntunannya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terkait puasa sudah jelas, puasa Ramadan yang wajib. Kalau kurang silahkan puasa-puasa sunnah, ada Daud, ada Senin Kemis, ada Ayyamul Bid, ada 6 hari bulan Syawal dan lain sebagainya. Banyak. Ada tanggal 9 bulan Arafah, ya. Itu saja kalau semua dijalankan sudah sangat banyak. Aku masih nambah-nambah ngerowot, weton, mutih, pati geni, ngeblong. Nah, ini namanya yudahi al-ahkam asy-syar'iyyah, menyerupai hukum syariat. Maka disebutkan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu pasti sesat dan setiap sesat pasti masuk neraka. Kemudian sesuatu yang pasti yang qat'i tadi itu ada juga bukan hanya di ibadah, tapi juga ada di muamalah, ada juga di akhlak. Itu tidak boleh berubah. Yang namanya korupsi haram. Tidak ada istilah korupsi menjadi halal. Yang namanya menipu, memanipulasi haram. Yang namanya membunuh haram. Mencuri haram, berzina haram. Ini adalah hukum yang pasti, yang tidak bisa kita rubah karena ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum fikih tadi, yang ibadah dan muamalah tadi, ada yang masuk di dalam ruang lingkup namanya zonni. Namanya zonni. Kalau tadi yang tidak boleh berubah namanya qat'i. Namanya apa? Qat'i. Namanya qat'i. Kalau yang ini namanya zonni. Zonni itu sesuatu yang ada nasnya, ada hadisnya, ada Qur'annya, tetapi ketika memahami Al-Quran, ketika memahami Al-Hadis, para ulama berbeda pendapat. Kenapa bisa berbeda? Bisa jadi karena memang bahasa Arabnya memunculkan perbedaan, bisa jadi karena Rasul melakukan perbuatan satu kali melakukan A, yang kedua kali melakukan B, bisa jadi kondisi sosial, macam-macam, sehingga para ulama itu akhirnya berbeda pendapat di dalam memahami nas, baik Al-Quran atau Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan ini kemudian oleh para ulama disebut dengan istilah ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat antara para ulama. Perbedaan atas pemahaman Al-Quran atau Sunnah ini dibolehkan, dan satu sama lain tidak boleh mengklaim paling benar. Semisal sholat subuh, kita di Muhammadiyah tidak pakai kunut, di mazhab Hanafi tidak pakai kunut, di mazhab Syafi'i pakai kunut. Siapa yang benar? Semuanya insya Allah benar. Hanya menurut mazhab Syafi'i, dalil yang dianggap kuat, pendapat yang dianggap kuat, pemahaman hadis yang dianggap kuat, pakai
kunut. Sementara mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalil yang dianggap kuat, hukum yang dianggap kuat justru tidak pakai kunut. Dan ini perbedaan seperti ini boleh. Perbedaan di dalam ranah fikih ini pernah terjadi bahkan sejak masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, zaman Nabi kok iso beda? Padahal Rasul ada di situ, kalau ada apa-apa bisa langsung tanya kepada baginda Nabi. Tetapi sahabat pernah terjadi perbedaan pendapat pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu kali setelah terjadi perang Khandaq, baginda Nabi Muhammad SAW berserta pasukannya pulang. Perang sudah usai. Maka kemudian Rasul SAW masuk ke rumahnya hendak melepas baju besinya. Rasul SAW hendak meletakkan pedangnya. Tiba-tiba saja datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, mengapalah engkau hendak meletakkan baju besimu? Mengapalah engkau hendak meletakkan pedangmu? Kami para malaikat masih siap berperang, bahkan kami sudah berangkat berjalan menuju tempat lain untuk berperang." Maka baginda Nabi mengatakan, "Memang mau berperang melawan siapa?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, bukankah ketika kita melakukan perang Khandaq melawan orang-orang Quraisy, di situ ada orang Yahudi dari kelompok dari suku Bani Quraidah yang mereka itu berkhianat, yang mereka itu bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy, padahal sebelumnya kaum muslimin sudah punya kesepakatan kepada orang-orang Yahudi termasuk Bani Quraidah bahwa siapapun yang diserang di Madinah harus saling membantu. Kesepakatannya, kalau orang Islam diserang, Yahudi membantu kaum muslimin. Kalau orang Yahudi diserang oleh siapapun, orang Muslim bantu orang Yahudi. Itu sudah kesepakatan. Tetapi waktu perang Khandaq itu kaum kafir Quraisy beserta sekutunya datang ke Madinah. Ternyata orang Yahudi memberikan informasi kelemahan-kelemahan, rahasia-rahasia kaum muslimin kepada orang-orang musyrik. Bahkan bersekutu hendak menyerang kaum muslimin dari belakang, berkhianat. Maka kata malaikat, "Kami berangkat menuju Bani Quraidah." Maka Rasul segera mempersiapkan diri keluar rumah, memerintahkan kepada para sahabat untuk kumpul kembali. Segera sahabat dikumpulkan. Tatkala sahabat dikumpulkan, kemudian Rasul mengatakan, "Wahai para sahabat semuanya, kita baru saja usai perang Khandaq, namun sesungguhnya perang belum selesai. Para malaikat sudah berangkat duluan menuju Bani Quraidah untuk berperang melawan orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah karena mereka telah berkhianat kepada kaum muslimin. Ini adalah perkara penting, maka kita harus segera berangkat agar keberangkatannya itu kita tidak terlambat. Maka kita akan membentuk satu pasukan khusus, satu batalion, satu pasukan khusus yang berangkat lebih dahulu, sementara yang lainnya kita siap-siap berangkat kemudian menyusul." Maka Rasul bentuklah satu pasukan khusus ini untuk berangkat terlebih dahulu. Sebelum berangkat, Rasul mengatakan, berpesan dengan sebuah ungkapan yang sangat terkenal, yang semuanya mendengar, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahin. Perkataan Rasul itu enggak ada berubah. La tusallianna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Wahai sahabat,
kamu jangan sholat asar kecuali telah sampai di Bani Quraidah. Ungkapannya sangat jelas. Semua sahabat mendengar itu. Satu batalion yang akan berangkat terlebih dahulu semuanya mendengar itu. Jangan kalian bersolat asar kecuali telah sampai di Bani Quraidah. Maka sahabat ini kemudian berangkat. Namun ternyata waktu di jalan sebelum sampai ke Bani Quraidah sudah waktu masuk asar. Maka kemudian sebagian sahabat mengatakan kita sholat asar dulu karena sudah waktu masuk asar. Sebagian sahabat mengatakan jangan. Rasul itu mengatakan jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali telah sampai di Bani Quraidah. Dijawab lagi, oh enggak gitu. Rasul memang mengatakan jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksud Rasul itu kita suruh cepat-cepat menuju Bani Quraidah. Usahakan asar sudah di sana sehingga kita sholat asar di sana. Nyatanya kita di jalan sudah masuk waktu sholat asar, maka kita sholat di sini saja. Bagian dijawab lagi, enggak gitu. Rasul itu maksudnya ya memang begitu. Suruh sholat asar di sana ya di sana. Ini di jalan belum nyampe sana. Terjadi perpecahan di kalangan para sahabat di dalam memahami hadis. Padahal semuanya mendengar apa yang disampaikan Rasul, kalimatnya sama persis, tidak dikurangi, tidak ditambah. Tetapi ternyata di dalam memahaminya beda. Yang satu memahami dari kacamata maqasid, aslinya Rasul itu maksudnya ini. Yang satu memahaminya apa adanya, enggak gitu. Apa yang dikatakan Rasul begitu, ya begitu. Maka kemudian sahabat sepakat, udahlah, dari kata kita beda pendapat gini, yang hendak sholat di sini, yang hendak sholat di Bani Quraidah, sholatlah di Bani Quraidah. Maka kemudian sebagian sahabat sholat di tengah jalan, di sholat asar di tengah jalan sebelum sampai ke Bani Quraidah. Sebagian lagi nunggu berangkat sampai ke Bani Quraidah. Sampai sana baru mereka sholat asar. Terjadi kemudian setelah itu Rasul bersama pasukannya datang, kemudian terjadi pengepungan ke Bani Quraidah, terjadi macam-macam sehingga kaum muslimin bisa meraih kemenangan. Setelah semua selesai, sahabat ingat, oh iya ya, waktu kemarin kita hendak ke Bani Quraidah itu kita sama-sama mendengar pesan Rasul jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Waktu itu kita terjadi perbedaan pendapat antar kita, ada yang di jalan, ada yang di Bani Quraidah. Coba kita tanyakan kepada baginda Nabi, kira-kira siapa yang benar? Maka sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, pada waktu hendak kami berangkat engkau mengatakan begini. Di jalan akhirnya terjadi perselisihan antar kita, sehingga sebagian kita sholat di Bani Quraidah, sebagian kita sholat di jalan. Ya Rasulullah, dari dua kelompok ini kira-kira mana dari kami yang salah, mana yang benar? Apa kata Rasul? Yang sholat di jalan benar, yang sholat di Bani Quraidah juga benar. Dua-duanya dibenarkan oleh baginda Nabi. Kenapa? Dua-duanya sama-sama berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja di dalam memahami itu ada perbedaan pendapat. Hanya kemudian para ulama usul meletakkan standar, meletakkan rambu-rambu mana perbedaan-perbedaan yang boleh ditolerin, mana yang tidak, atau mana perbedaan mu'tabar, mana perbedaan ghairu mu'tabar,
mana perbedaan yang dianggap sesuai dengan hukum syariat, mana perbedaan yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Detail-detail terkait dengan mana yang benar, yang salah dan sebagainya itu dirangkum oleh para ulama yang disebut di dalam sebuah ilmu namanya ilmu usul fikih. Maka kalau ingin memperdalam standar perbedaan mana yang boleh dan tidak tadi itu, kita belajar usul fikih. Karena tidak kemudian semua perbedaan itu muktabar. Muktabar itu diakui, dibenarkan. Misal ada orang mengatakan, wah kalau sholat Jumat saya akan wali, maka sholat Jumat saya di Saudi, di Mekah. Nah, jelas ini sesat karena tidak berlandaskan apapun. Wah ini kan Rebo Wekasan. Nah, pernah dengar sholat Rebo Wekasan? Itu tidak ada sandarannya. Bulan akhir bulan apa itu? Bulan Safar atau bulan apa itu? Rebo terakhir. Biasanya suka rame. Itu tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya. Itu hanya terdapat dalam beberapa kitab seperti Al-Ghunyah. Nah, maka itu harus muktabar, enggak diakui. Maka memang terkait hal ini kita harus jeli, hati-hati. Tapi kemudian para ulama diantaranya adalah Ibnu Taimiyah memberikan standar yang sangat sederhana supaya kita mengetahui apakah sebuah pendapat itu bisa ditolerin atau tidak. Selama pendapat itu ada cantolan dari Al-Quran atau As-Sunnah, meskipun dalilnya umum, atau ada contoh dari sahabat atau tabi'in atau tabi'in atau para ulama-ulama besar, maka pendapat itu dianggap pendapat muktabar yang bisa diikuti. Tetapi ketika suatu pendapat tidak ada sandarannya di dalam Al-Quran, Sunnah, sahabat, tabi'in atau dari sandaran para ulama-ulama besar, maka pendapat itu pendapat yang dianggap tidak muktabar atau tidak dapat diikuti. Bagaimana seperti kita orang awam yang ulama saja kita nggak kenal kan? Bagi kita orang awam, kita sudah punya majelis tarjih. Wis pokoke mantep melu sing nang ngarep, ikut yang di depan siapa? Para ulama tarjih. Kalau sudah ada di fatwa tarjih, ada di HPT, udah ikutin aja. Nah, kita orang awam, nggak usah kemudian buka-buka macam-macam ora paham. Kecuali kita sudah pernah belajar bahasa Arab, pernah menyantri, nah, itu silahkanlah. Kalau tidak, kita bahasa Arab saja tidak bisa, ikuti yang sudah difatwakan oleh para ulama tarjih. Sederhana. Pada masa sahabat pun pernah terjadi perbedaan pendapat. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka diangkatlah khalifah pertama kaum muslimin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Langkah pertama yang hendak dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi pertama orang-orang murtad, yang kedua orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Untuk orang-orang yang murtad ini para sahabat sepakat perangi mereka karena mereka telah keluar dari Islam. Tapi kemudian ketika Abu Bakar mengatakan saya akan perangi mereka yang tidak mau membayar zakat, para sahabat protes, wahai Khalifatul Muslimin, bukankah mereka ini telah bersyahadat? Sementara baginda Nabi mengatakan jangan perangi seseorang kecuali mereka telah bersyahadat. Mereka ini telah bersyahadat, kok hendak diperangi? Maka dijawab oleh khalifah, demi Allah saya akan memerangi mereka yang memisahkan antara sholat dan zakat. Ini terjadi perbedaan, tapi kemudian berdasarkan musyawarah, kemudian sepakatlah untuk kemudian Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.
Jadi pada masa Abu Bakar sudah ada perbedaan pendapat. Berbeda lagi ketika hendak membukukan, menyatukan mushaf Al-Quran. Dulu Al-Quran itu ditulis hanya di pelepah kurma, di batu-batu, di tulang-tulang. Jadi Rasul ketika mendapatkan wahyu akan memerintahkan kepada para sahabatnya, wahai Zaid bin Sabit, tolong ini ada ayat turun, tulis. Wahai Ali bin Abi Thalib, ayat ini turun, tolong tulis. Ini taruh di surat ini, ayat kesekian. Begitu. Karena waktu itu orang Arab belum mengenal kertas. Pokoknya yang penting tulis dimanapun. Ketika baginda Nabi meninggal, kaum muslimin Al-Quran itu hanya dihafal. Nggak ada bukunya itu, nggak ada satu Quran itu nggak ada. Tapi kemudian terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Di antaranya adalah pertempuran di Yamamah. Maka pada waktu itu banyak mereka yang hafal Al-Quran. Para hufat-hufat itu banyak yang syahid. Maka kemudian dilaporkan kepada khalifah, wahai khalifatul muslimin, ini bahaya ini negara genting ini. Kenapa? Ini waktu perang Yamamah kisaran 70-an orang penghafal Al-Quran syahid. Ini berbahaya ini. Kalau kaum muslimin yang hafal Quran, para sahabat yang hafal Quran syahid, lantas apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi setelah kita? Lalu Abu Bakar bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Umar bin Khattab usul, wahai khalifatul muslimin, kami punya usul. Bagaimana kalau mushaf, kalau tulisan-tulisan Al-Quran yang pada masa Nabi ditulis di pelepah kurma, ditulis di tulang-tulang, ditulis di batu-batu, itu kita kumpulkan semuanya, kita tulis dalam sebuah buku, jadi menjadi satu mushaf. Itu lebih aman. Sehingga ketika kita tidak ada, kita bisa meninggalkan sesuatu untuk generasi setelah kita. Waktu itu Abu Bakar mengatakan, loh, tapi hal ini belum pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Umar menjawab, wahai Abu Bakar, wahai khalifatul muslimin, ini penting. Sekiranya ini tidak dilakukan, bahaya, bisa terjadi perselisihan antar kaum muslimin setelah kita. Abu Bakar menjawab lagi, tapi ini belum pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Jangan-jangan bid'ah. Nah, maka kata Abu Bakar, biarkan saya salat istikharah dulu, biarkan saya bermunajat kepada Allah terlebih dahulu, kira-kira mana yang harus kita lakukan. Jadi terjadi perbedaan karena Abu Bakar cenderung tidak melakukan karena berat, karena tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi Umar ini penting karena ini menjadi warisan kita kaum muslimin. Sekiranya mushaf ini tidak dibukukan, kita bingung bagaimana cara menghafal Al-Quran, bingung cara membaca Al-Quran karena mushafnya tidak ada. Setelah sekian hari kemudian Abu Bakar keluar mengumpulkan kaum muslimin dan mengatakan, bismillah, setelah saya beristikharah, Allah memberikan ketetapan hati, kelapangan hati kepada saya, maka saya memilih untuk membukukan mushaf. Maka dibuatlah panitia pembukuan mushaf yang diketuai oleh Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang berserakan untuk kemudian digabung menjadi satu, menjadi sebuah mushaf yang kemudian ada sampai seperti sekarang yang kita lihat itu. Perbedaan pendapat pernah juga terjadi antara Abu Hurairah dengan sahabat Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Abu Hurairah ngaji seperti ini, ngaji biasa. Tiba-tiba Abu Hurairah mengatakan begini, batal sholat seseorang kalau di depannya lewat satu anjing, yang kedua
keledai. Yang ketiga, seorang wanita, sholatnya batal. Maka ada sahabat yang ganjil, mosok perempuan disamakan dengan anjing sama keledai. Itu kan sama-sama membatalkan sholat. Nggak iya, masa iya? Maka kemudian sahabat ini menghadap Ibunda Aisyah, ngetok pintu, wahai Ibunda Aisyah, kami hendak bertanya. Ini tadi kami habis ngaji bersama sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan katanya sholat itu batal kalau ada keledai lewat atau anjing lewat atau seorang wanita lewat. Apakah benar wahai Ibunda Aisyah? Maka Ibunda Aisyah menjawab, Abu Hurairah nggak tahu. Rasul itu kalau sholat malam, ruangan kamar baginda Nabi itu tidak luas ya, tidak luas, kecil. Hidupnya sederhana, nggak seperti sekarang rumahnya mewah-mewah, megah-megah, lantai 2, lantai 3, tambah mobilnya berjajar ya. Rasul kecil rumahnya, sampai kamarnya pun kecil. Rasul itu kalau sholat malam, saya itu kalau tidur di depan Rasul, kaki saya itu sampai menjulur itu apa? Melantrang, apa istilahnya itu? Berada di depan baginda Rasul. Sampai ketika Rasul sujud, Rasul itu mengambil atau memegang kaki saya untuk disingkirkan supaya bisa sujud. Nanti setelah selesai Rasul sujud, kaki saya kembali lagi. Dan Rasul tetap melanjutkan sholatnya. Itu artinya meskipun ada wanita di hadapannya, sholat tidak batal. Nah, ini kan terjadi perbedaan antara Abu Hurairah dengan Aisyah. Dan itu boleh-boleh saja. Wah, ini kalau diceritakan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, banyak sekali perbedaan. Maka kemudian para ulama sampai menulis buku khusus tentang ikhtilafus sahabah, perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Mana yang harus kita ambil? Semuanya baik, kita ikut para ulama. Maka Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian ikut sunnahku atau sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Rasul juga mengatakan, taraktu fikum amrain inda masaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnat Rasulillah. Saya tinggalkan untukmu 2 pusaka yang kalau kalian berpegang teguh di dalamnya, kalian takkan pernah sesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berpegang pada Al-Quran, berpegang pada sunnah Rasul, berpegang pada sunnah para sahabat. Rasul juga mengatakan, ashabi kan nujum, bi'ahima qatadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu seperti bintang gemintang. Siapapun yang engkau ikuti, niscaya akan memberikan petunjuk kepadamu. Maka kita sebagai paham ahlu sunnah wal jamaah, Muhammadiyah alul haq wa sunnah, kita berkeyakinan semua sahabat itu udul. Semua sahabat itu dapat dipercaya. Semua sahabat itu yang jumlahnya kisaran 124.000 sahabat, semuanya dijamin masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka semuanya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang sudah diridhai oleh Allah, maka artinya mereka telah dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Kita juga ikut para jam 6 ternyata. Tabi'in yang di sana juga terjadi banyak khilaf antara Abu Hanifah, antara Imam Malik, antara Imam Syafi'i, antara Ibnu Hanbal. Yang satu sama lain itu kadang guru murid. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, tapi kadang berbeda. Imam Malik punya murid Ibnu Hanbal, punya murid Daud Az-Zahiri juga berbeda. Abu Hanifah berguru kepada Imam Bakir berbeda, berguru kepada Imam Ja'far Shadiq berbeda, berguru kepada Imam Zaid berbeda. Jadi perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang lumrah biasa, boleh.
Yang mau sholat tarawih 11 rakaat silahkan, yang mau 23 silahkan, yang mau 36 silahkan, yang mau 46 silahkan, yang mau 56 silahkan, monggo. Yang penting itu tumaknina sesuai mengikuti syarat rukun. Nah, kalau sudah hilang tumakninanya nggak sah. Meskipun 36 rakaat hilang tumakninanya 10 menit selesai nggak sah. Di Mesir ya lama sholat taraweh 3 jam ya, bukan 10 menit. Sholat taraweh berapa? 3 jam yang dibaca panjang-panjang ya. Jadi perbedaan-perbedaan yang dibolehkan. Maka selama masih ada sandaran-sandaran dari para ulama soal fikih-fikih, soal kunut, soal usolli, soal salawatan, soal berjanji ya, soal apalagi macam-macam yang umum di masyarakat, yang mau melakukan silahkan, yang enggak silahkan, karena itu masih dalam ruang lingkup ijtihad para ulama. Baik, sekiranya ada pertanyaan kami persilakan sebelum kami tutup. Karena sudah pukul 6 ya. Ada Ustaz, silakan kepada Pak Haji Husnedi untuk menanyakannya. Mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya Ustaz, saya mendengarkan di alam akhirat nanti ada sirot. Apakah betul nanti di alam akhirat itu ada sirot? Katanya di dalam sirot ada yang berjalan seperti kilat, ada yang berjalan kaki, ada yang ngesot. Apakah betul ada itu? Soalnya saya pernah mendengar bahwa di alam akhirat itu cuma menerima buku catatan, yang baik masuk surga, yang kafir masuk neraka. Dan satu lagi, apakah maksudnya memegang Quran itu apakah harus berwudu atau tidak? Soalnya ada dua macam, yang berwudu berdasarkan kalam ilahi, dan yang tidak berwudu itu kalau Qurannya itu sudah ada maknanya, itu tidak boleh, artinya tidak usah berwudu. Demikianlah pertanyaan saya, mudah-mudahan menjadi pengertian bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon Ustaz langsung dijawab. Terkait sirat ini masuk ranah gaib, sesuatu yang kita taunya hanya dari nas. Yang terpenting terkait sirat ini adalah bahwa kita mempersiapkan diri supaya kita itu terhindar dari siksa api neraka. Tetapi paham kita mempercayai bahwa setelah Allah bangkitkan manusia itu akan kumpul suatu tempat yang bernama padang mahsyar, hasyar. Dikumpulkan manusia. Di sana manusia akan bingung ke sana kemari, kecuali orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang akan mencari perlindungan ke nabi-nabi mereka, mencari syafaat kepada para nabi, dan yang dibolehkan memberi syafaat, yang mempunyai syafaat membantu kaum muslimin itu hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi akan menuntun kaum muslimin ke sebuah telaga yang disebut dengan istilah telaga Al-Kautsar, sehingga siapapun yang minum dari seteguk air telaga Al-Kautsar takkan pernah merasa haus untuk selama-lamanya. Kemudian umat manusia akan antri ya untuk dihisab.
Sebelum dihisap itu, ketika antri, ketika manusia dikumpulkan itu akan disebar rapot. Ketika selama dia hidup di dunia, semua akan mendapat rapot. Orang yang soleh akan menerima rapotnya dari tangan kanan, orang yang tidak baik akan menerima rapotnya dari tangan kiri. Maka kemudian semua manusia ketika mendapat rapot akan buka rapotnya. Semua akan heran, mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsah. Ini rapot apa ini katanya? Semua tertulis sampai yang kecil-kecil sekali tertulis. Ini rapot apa ini, detail sekali ini. Semua akan melihat rapotnya. Dari lihat rapot itu sudah ada yang senyum, sudah ada yang nangis. Kalau yang senyum, naik kelas. Kalau yang nilainya buruk, merah semua, aduh ini enggak naik kelas ini. Calon penghuni neraka. Baru antri dipanggil satu-satu sesuai dengan nama dia, dengan nama bapaknya, menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk diadili. Sidangnya mirip kayak sidang di dunia. Di hadapan kita satu persoalan ditanya, dikasih bukti-buktinya, saksi-saksinya, semuanya akan dipanggil. Yang menjadi saksi bukan hanya manusia. Kalau dia punya masalah dengan orang lain, maka orang itu akan dipanggil untuk ditanyakan persaksiannya, barang-barangnya, tempatnya, waktu itu di mana, ada apa saja. Semua akan dihadirkan menjadi saksi. Setiap persoalan, maka sidangnya lama. Setiap persoalan sidang. Satu orang hidup 70 tahun, itu sidangnya bisa 70.000 tahun itu. Saking detailnya, sehingga manusia tidak bisa apa-apa kecuali akan mengatakan apa yang disampaikan, yang tertulis di rapot ini benar. Maka setelah disidang baru ketok paut, tok, saya hukum masuk neraka selama-lamanya orang musyrik. Saya hukum masuk neraka 1000 tahun. Saya hukum masuk neraka 1 miliar tahun. 1 tahun di neraka khamsina alfasanatin mimma ta'udun, sama dengan 50.000 tahun di dunia. Baru setelah semuanya itu mendapat hukuman, mendapatkan keputusan hukum, dibuat kelompok. Ini kelompok yang ashabul yamin, ini kelompok yang ashabul yasar, ini yang kelompok yang kanan, ini yang kelompok kiri. Setelah dikelompokkan begini, malaikat akan menggiring. Wasiqal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir akan digiring untuk berjalan menuju neraka. Orang-orang muslim akan digiring untuk masuk ke pintu surga. Tempat surga dan neraka itu ada jembatan. Jembatan itulah yang disebut dengan sirat. Mereka yang memang tidak berhak masuk ke dalam surga akan jatuh dari jembatan sirat menuju neraka. Sementara mereka orang-orang muslim yang memang mendapatkan rahmat Allah untuk masuk surga akan ada yang cepat sekali, ada yang jalan, ada yang lari, macam-macam. Ada yang jatuh dulu tapi kemudian habis dosanya, kemudian diselamatkan nanti masuk surga. Sampai surga itu ada pintu surga. Pintunya itu sejauh mata memandang. Di pintu surga itu berderet malaikat. Banyak sekali malaikat, semuanya nunggu begini. Semua ngapain malaikat? Menyambut selamat. Salamun alaikum. Selamat untuk kalian. Silahkan masuk surga. Selamat. Semuanya nyalamin malaikat. Malaikat nyalamin sampai mereka masuk ke dalam surga. Di surga, pintu surga mereka punya alamat. Setiap orang itu sudah punya alamat tempatnya di mana. Sehingga mereka tidak akan salah tempat. Persis kayak kita masuk ke hotel, itu sudah ada nomor hotelnya, nomor kamarnya itu sudah jelas. Kita nggak salah. Jadi tempat saya di sana, rumah saya di sana, itu langsung tinggal jalan saja masuk surga. Itu yang namanya sirat. Sehingga kita beriman kepada hal-hal seperti ini. Ini terkait dengan hal gaib. Yang kedua terkait wudu, apakah harus memegang mushaf harus wudu? La yamassu ilal mutahharun, tidak menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Dari perkataan ini para ulama terdahulu beristimbat, berkesimpulan bahwasanya memegang mushaf harus dengan wudu menurut para ulama, termasuk mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dan lainnya.
Hanya sebagian ulama kontemporer mengatakan tidak mesti, karena dianggap terlalu memberatkan atau lain-lain lah. Atau bisa jadi seorang mahasiswa sedang mau ujian, sementara dia sudah batal pada mau ujian Quran, tahfidz, dia baca Al-Quran tanpa wudhu. Tetapi prinsipnya lebih baik berwudhu, itu lebih sopan. Bahkan kalau ulama kita dulu ya, bukan mushaf ya, buku biasa, kitab biasa, itu mereka berwudhu dulu. Kenapa? Menghormati ilmu. Ulama kita dulu bukan mushaf aja mereka berwudhu, karena wudhu itu sudah menjadi tradisi bagi mereka. Dulu ada cerita yang sangat terkenal ya, Jenderal Sudirman ya. Jenderal Sudirman itu pernah dikepung oleh Belanda. Kemudian Jenderal Sudirman mengatakan, kita kayaknya udah akan kesini Belanda, kita pura-pura tahlilan saja, kita pura-pura doa sajalah. Doa, ya kita doa, bukan pura-pura, doa beneran ya, doa itu. Belanda datang, kemudian mana Jenderal Sudirman? Ada pengkhianat, ya itu Jenderal Sudirman tuh. Bukan, itu bukan Jenderal Sudirman itu Jenderal Sudirman itu. Nggak mosok Jenderal Sudirman kayak gitu, nggak mungkin itu. Hanya ditinggalkan. Jadi kelompok orang yang berzikir dibiarkan, padahal ada Jenderal Sudirman di situ. Maka setelah pergi, pasukannya bertanya kepada Jenderal Sudirman, wahai Kiai, jimat apa yang kau miliki kok sampai Belanda datang tinggal nangkap kok nggak ditangkap? Maka Jenderal Sudirman mengatakan, saya ini tidak pernah meninggalkan wudhu. Batal wudhu, itu jimatnya Jenderal Sudirman ya. Jadi ulama kita juga mencontohkan ya. Jadi sangat baik untuk kemudian kita selalu berwudhu, meskipun tidak untuk sholat, meskipun tidak untuk memegang mushaf ataupun untuk membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup, karena sudah siang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nun wal qalami wa ma yasturun fastaghfiru khairat. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.